Baik, citizen sekalian, jumpa lagi bersama saya Daya dalam podcast Libas SNI, 15 menit bahas SNI. Nah, di momen-momen yang spesial kali ini, kenapa saya sebut spesial? Karena ini menjelang hari jadi BSN yang ke-25, artinya ulang tahun peraknya BSN, luar biasa, sudah 25 tahun BSN berkontribusi untuk negeri. Nah, selama 25 tahun ini, BSN itu ikut berkarya dan berkontribusi dalam membangun negeri melalui sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian. Melalui Undang-Undang 20 tahun 2014 dan PP 34 tahun 2018, BSN senantiasa meningkatkan kapabilitas di bidang SPK. Nah, dengan dukungan para stakeholder yang selalu berkomitmen bersama di dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dengan pentingnya penerapan sebuah standar, maka BSN selalu berkomitmen untuk bangga melayani bangsa. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah berbicara oleh kepala BSN ya dari era tahun 2008 sampai 2022 Pak Kuku kemarin, juga stakeholder lainnya sudah kita tampilkan, baik itu dari pemerintah maupun UKM. Kali ini adalah mengenai metrologi. Mungkin metrologi bagi sebagian citizen mungkin ada yang awam, ada yang sudah sering mendengar juga. Nanti kita akan mengenal lebih dekat nih metrologi. Metrologi itu kalau citizen tahu merupakan salah satu pilar di dalam sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian. Pastinya memiliki peranan sangat penting. Untuk apa? Pemastian ketertelusuran alat ukur ke dalam sistem internasional sebagai salah satu quality control dalam pemenuhan SNI. Lantas, bagaimana nih kalau di Indonesia ini kita punya Direktorat Metrologi, yaitu sebagai instansi yang berwenang dalam pemastian alat ukur yang berhubungan langsung dengan transaksi perdagangan. Ini sebagai dukungan dalam penerapan SNI. Maka dari itu bersama saya nih telah hadir yang saya hormati Direktur Metrologi dari Kementerian Perdagangan, yaitu Bapak Matius Hendro Purnomo STMSE. Selamat pagi Bapak Hendro. Saya manggilnya Bapak Hendro atau Bapak Purnomo ini? Hendro aja Mas, Hendro. Bapak Hendro. Selamat pagi Pak Hendro. Apa kabar Pak Hendro? Selamat pagi Mas Daya, kabar baik. Semoga sehat selalu di sana. Amin, amin, amin. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Hendro yang telah menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang sebentar bersama saya nih. Luar biasa. Pak Hendro, Direktorat Metrologi kan sebagai instansi yang berwenang ya dalam penjaminan alat ukur, khususnya yang berhubungan langsung dengan transaksi perdagangan. Bagaimana nih Pak Hendro melihat metrologi itu penting peranannya dalam hal ini? Terima kasih Mas Daya. Direktorat Metrologi ini kan ada di bawah Direktorat Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, memiliki tugas sebagai regulator dan pembina penyelenggaraan metrologi legal di Indonesia. Di bawah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 81, kita ini harus memberikan jaminan pengukuran, kemudian kepastian hukum terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dipakai di masyarakat, khususnya di transaksi perdagangan. Secara tidak langsung maupun langsung, kepentingan umum menjadi harus kita lindungi. Yang sekarang banyak seperti transaksi penyerahan barang, penetapan pajak, tarif dan penegakan hukum. Ya seperti kayak sekarang di jalan tol ada radar speed, itu harus kita urusi karena memang itu merupakan dari penegakan hukum. Peranan metrologi tidak hanya sebagai perlindungan konsumen ya, tetapi juga di aspek perdagangan internasional ini juga di mana kebenaran pengukuran diperlukan di dalam ekspor dan impor yang kita lakukan untuk mengamankan perdagangan ataupun devisa negara. Tapi di sisi lain juga memberikan nilai tambah dari sebuah produk. Jadi di samping nilai tambah ini dalam kerangka untuk memberikan
memenuhi persyaratan mutu dari suatu produk. Di sisi lain juga metrologi ini juga memberikan jaminan, memberikan peran keselamatan kepada masyarakat. Ya tadi saya sampaikan ada radar speed, kemudian terkait dengan keselamatan penggunaan jalan. Sekarang Kementerian Perhubungan sudah mulai menghidupkan kembali timbangan-timbangan jembatan yang ada di jalan. Jembatan timbang ya. Ya, jadi untuk mengontrol kendaraan-kendaraan yang lewat apakah kapasitasnya aman untuk jalan. Yang nanti secara tidak langsung akan memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat penggunanya. Demikian Mas Daya. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendro. Jadi memang peranan meteorologi itu khususnya di zaman saat ini itu memang sudah sangat penting ya. Apalagi tadi Pak Hendro jelaskan sudah ada speed reader Pak ya? Ya. Speed reader itu terutama untuk penegakan hukumnya, kesalahan dalam pembacaan speed reader dari kendaraan tentunya akan berpotensi merugikan masyarakat. Juga jembatan-jembatan timbang yang sebenarnya jembatan timbang ini sudah ada ya dari zaman dulu ya. Cuma mungkin saat ini akan dihidupkan kembali dan juga diperketat pengawasannya. Tentunya maraknya kecelakaan truk yang kelebihan muatan di jalan, lalu kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum tentunya kita harapkan sih bisa dikendalikan ya dengan penegakan metrologi ini. Luar biasa sekali Pak Hendro. Nah, lalu kan gini Pak Hendro, kita mengetahui bahwa Direktorat Metrologi itu dan beberapa unit kerja yang ada di bawahnya itu juga bertindak sebagai LPK ya, atau lembaga penilaian kesesuaian. Nah, khususnya nih di lab kalibrasi nih, kayak seperti tadi kan untuk bagaimana mengkalibrasi timbangan di jalan ya dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut Bapak pandangan terkait penting nggak sih nih dilakukan pengakuan formal terkait kompetensi laboratorium ini, Pak Hendro? Oke, Mas Daya, yang jelas di Direktorat Meteorologi kami ini punya 6 unit kerja, ya, unit pelaksana teknis. 4 ada di luar Bandung, yaitu BSML Regional 1, 2, 3, 4. Kemudian di Bandung ada Balai SNSU dan Balai UTTP. Terkait dengan laboratorium kalibrasi, ada 5 berarti, ada 5 yang untuk laboratorium kalibrasi, yaitu 4 BSML, yaitu ada di Medan, kemudian ada di Banjarmasin, ada di Yogyakarta, ada di Makassar, yang satu di Balai SNSU yang ada di Bandung. Salah satu tugas fungsi dari balai ini adalah melaksanakan pelayanan kalibrasi, verifikasi untuk alat ukur baik untuk meteorologi teknis maupun standar yang dipakai untuk pelayanan tera-tera ulang. Nah, terkait dengan fokus kami memang di Mas Daya di standar-standar yang dipakai di tera-tera ulang, yaitu standar-standar yang dipakai oleh teman-teman unit meteorologi legal daerah dalam memberikan pelayanan tera-tera ulang. Jadi kebenaran standar itu akan menjadi jaminan teman-teman untuk memberikan pelayanan tera-tera ulang. Terkait dengan pengakuan formal ini menjadi nilai kepercayaan kami, menambah kepercayaan kami bahwa kita mampu dan diakui oleh pihak pemerintah dalam hal ini BSN-kan. Artinya kita punya kompetensi yang diakui. Di sisi lain, teman-teman daerah akan lebih punya nilai percaya diri nih dalam memberikan pelayanan bahwa alat yang saya pakai itu sudah benar. Ada hasil yang benar, yang nilai yang benar, sehingga dalam memberikan jaminan pengukuran akan lebih baik lagi. Demikian Mas. Ya, berarti memang Pak Hendro ini memang memandang pengakuan formal ini terkait kompetensi sangat penting Pak ya, khususnya untuk saya bisa bilang pertanggungjawaban sebuah pengukuran dilakukan oleh LPK ya Pak ya. Ya.
Di Betul. output yang dikeluarkan sekian, maka itu bisa ditertelusur sampai ke atas gitu ya, luar biasa sekali. Nah, kita ketahui bersama Pak Hendro, akhir-akhir ini kan ada SNI Pak, SNI yang marak diberlakukan yaitu SNI Pasar Rakyat atau SNI nomor 8152 tahun 2015. Nah, ini beberapa pasar yang dikelola oleh UD Pasar Jaya itu sudah memberlakukan SNI Pasar Rakyat nih Pak sebagai pilot projectnya. Nah, salah satu persyaratannya Pak yang harus dipenuhi adalah tersedianya timbangan yang telah dilakukan Tera. Nah, tadi kan Pak Hendro sempat mention mengenai Tera Pak ya. Nah, untuk memfasilitasi pembeli dalam mengecek ulang hasil timbangan dari penjual. Nah, bagaimana ini Direktorat Metrologi bisa memfasilitasi Pak pasar rakyat sehingga memenuhi persyaratan ini Pak? Apakah ada program-program terkait hal ini atau bagaimana Pak? Monggo bisa diceritakan Pak. Terima kasih Mas Daya. Terkait dengan SNI Pasar Rakyat ini kami sudah melakukan kolaborasi bersama dengan unit-unit yang ada di Kementerian Perdagangan. Yang jelas yang pertama kami mencoba dalam proses pembentukan SNI Pasar Rakyat dalam SNI Pasar Rakyat ini di dalamnya itu ada pembentukan pasar tertib ukur, di mana kondisi ini alat ukur yang dipakai dalam bertransaksi, apakah alat ukur, alat takar, alat timbang di dalam pasar itu harus sudah bertanda Tera sah yang berlaku. Kemudian di dalam pengelolaan pasar kita membentuk juru timbang, juru takar, dan juru ukur, di mana para personil ini adalah para pengelola pasar yang secara berkala mereka akan memantau alat ukur yang dipakai di dalam pasar untuk bertransaksi, apakah sudah ditera atau belum. Jika belum, para petugas ini akan memberitahukan kepada unit meteorologi setempat untuk melakukan pelayanan di pasar itu, sehingga jaminan bahwa penggunaan alat ukur, takar, dan timbang di dalam pasar itu harus berlaku. Kemudian yang ketiga adalah fasilitasi pos ukur ulang. Jadi ketika seorang pembeli merasa ragu dengan barang yang dia beli, apakah beras atau minyak dalam kemasan, ragu dengan isinya, kami menyediakan berkolaborasi dengan pemerintah daerah menyediakan pos ukur ulang, di mana mereka bisa mengukur kembali barang yang dia beli, memastikan bahwa ukurannya sudah benar. Dan pengelolaan pos ukur ulang ini tadi melibatkan yang juru timbang tadi Mas Daya. Jadi terkait dengan SNI pasar ini kami berkolaborasi dengan teman-teman unit meteorologi legal daerah bersama-sama untuk membangun pasar tertib ukur ini. Kami juga punya program 3M, masyarakat melek meteorologi, di mana kami selalu mengkampanyekan pentingnya penggunaan alat ukur yang di ujungnya nanti kita mencoba memberdayakan masyarakat supaya lebih melek dan supaya nanti kelak budaya tertib ukur ini akan muncul di Indonesia dengan sendirinya. Demikian Mas Daya. Iya, Wah. Baik. Wah, menarik sekali Pak. Di sini ada tim juru timbang Pak ya dan juga pos ukur ulang. Saya rasa ini sangat-sangat bermanfaat sekali karena ya seperti kita tahu di pasar itu timbangan merupakan alat wajib ya, alat wajib para penjual. Sedikit saja kesalahan dalam pengukuran timbangan tentunya yang dirugikan adalah masyarakat. Nah, sekarang citizen udah nggak perlu khawatir lagi. Tadi sampaikan oleh Pak Hendro, sudah ada juru timbang nih yang memastikan timbangan-timbangan di pasar yang sudah melakukan kolaborasi tadi ya untuk SNI Pasar Rakyat ini sudah dilakukan
monitoring terhadap timbangannya sehingga bisa dipastikan timbangannya semua tertelusur. Dan juga kalau misalkan si Nijen ragu nih terhadap timbangan-timbangan yang sudah diukur, ada pos ukur timbangnya juga. Luar biasa sekali nih Pak Hendro, inovasinya ya, sehingga masyarakat bisa lebih terfasilitasi. Nah, Pak Hendro, selanjutnya nih Pak Hendro, pengelolaan standar nasional satuan ukuran ya atau SNSU itu sebagai bagian dalam menjamin ketertelusuran ke sistem internasional, tentunya turut andil dalam penerapan SNI. Nah, menurut Bapak, apakah tantangan terbesarnya Pak bagi para praktisi meteorologi Pak untuk melakukan hal tersebut? Tantangan terbesar dalam pengelolaan SNSU, kemudian jaminan ketertelusuran ke sistem internasional, kalau bagi kami tentunya dalam penerapan SNI juga ya, adalah tingkat kepercayaan konsumen kepada ukuran, takaran, dan timbangan. Jadi ketika konsumen percaya, tentunya semua aspek terkait dengan tadi pengolahan SNSU, kemudian ketertelusuran ini bisa memberikan kenyamanan kepada konsumen. Nah, untuk membangun kepercayaan ini sebetulnya kita harus bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan di mana kebijakan-kebijakan itu bisa menyentuh dua bagian nih. Yang pertama adalah pelaku usaha. Pelaku usaha harus merasa bertanggung jawab ini untuk memberikan pengukuran yang baik. Artinya dia sadar bahwa ketika bertransaksi harus memberikan pengukuran yang benar. Tapi di sisi lain konsumen harus berdaya nih. Konsumen harus mengerti bahwa ketika saya bertransaksi sesuatu timbangannya harus benar nih. Kalau timbangannya benar berarti apa yang ditimbang, apa yang diukur, apa yang ditakar itu berarti benar. Nah, kemudian terkait dengan itu kita harus memperkuat pembangunan kelembagaan, kemudian SDM, infrastruktur harus dibangun secara berkesinambungan yang membentuk suatu ekosistem dalam pembinaan mutu. Yang di dalamnya tentunya ada metrologi, standarisasi, dan penilaian kesesuaian. Demikian Mas Daya. Ya, baik Pak Hendro, terima kasih. Nah, tadi sebenarnya saya menggarisbawahi Pak kalimat yang menurut saya sebagai kalimat kunci ya, yaitu seluruh stakeholder ya, khususnya tidak hanya pelaku usaha, juga bagaimana perilaku konsumen ya. Perilaku konsumen terhadap sadar meteorolog, terhadap hal seperti ini, karena nggak mungkin juga ini bisa berjalan hanya dari kementerian, dari Direktorat Meteorologi saja, BSN saja, lalu kementerian yang lain saja, tetapi masyarakat sendiri nggak aware Pak ya. Ya. Nah, saat ini Pak, pelaku usaha ini khususnya para produsen itu kan memang yang memegang peranan penting Pak ya dalam menjamin pengukuran ya konsumen tentunya. Nah, menurut saat ini bagaimana Pak kondisi pelaku usaha terhadap hal-hal tersebut? Apakah sudah di level mana nih Pak? Ya jelas pelaku usaha harus ditingkatkan pemahamannya Mas. Pemahamannya terkait pentingnya pengukuran tadi. Pengukuran dalam proses produksi. Yang jelas tadi saya sampaikan di depan, ketika pengukuran itu baik dan benar, tentunya akan memberikan nilai tambah produknya. Kemudian yang kedua, ketika pengukurannya sudah benar, itu berarti akan mengurangi biaya produksi. Di mana di setiap aspek produksi itu memang sudah terkondisi dengan pengukuran yang benar. Kemudian terkait dengan meteorologi legal, dalam hal ini kami Direktorat Meteorologi dengan unit meteorologi legal daerah selalu memberikan pembinaan kepada pelaku usaha. Dalam hal ini produsen, kemudian pengemas barang-barang dalam kemasan untuk memberikan isi yang benar, sehingga apa yang diberikan
apa yang dijual ke masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kami selalu memberikan BIMTEK ataupun seminar-seminar kecil pada pelaku usaha untuk memberikan pemahaman terkait dengan metrologi legal ini, Mas Dayat. Ya, baik. Baik Pak Hendro, kalau kita bicara mengenai tadi program-program menarik ya Pak. Tentu ini BIMTEK ini tentunya bukan hanya untuk perusahaan besar saja Pak ya, khususnya para UKM Pak ya. Biasanya UMKM itu yang rada-rada apa Pak? Rada-rada buta nih ya masalah seperti ini. Kalau produsen besar sih saya yakin sudah bisa Pak ya. Nah, kalau kondisi konsumen kita Pak dari budaya terhadap sadar metrolog ini menurut pandangan Bapak nih kita sudah sadar atau belum nih Pak? Ya itu tadi masih perlu dilakukan peningkatan pemahaman, Mas. Jadi kita nggak putus-putusnya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tahun ini kami punya program edukasi masyarakat yang akan dengan melibatkan stakeholder metrologi legal daerah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat apa sih pentingnya metrologi dalam kehidupan ini. Tentunya dalam aspek kami metrologi legal, Mas Riyad. Ya, baik Pak Hendro. Wah, luar biasa sekali nih. Senijan sekalian. Yo, mulai sekarang ini kita harus mulai sadar nih terhadap hal-hal yang kayak begini-begini. Ini bukan hal tabu untuk kita aware ya. Jadi kalau teman-teman nanti mulai ngelihat di kemasan itu ada berat bersih, kemasan volume atau apapun, nah itu merupakan salah satu bentuk pemenuhan terhadap aspek metrologi. Nah, nanti di pasar juga, ayo kita semua selain pemerintah yang giat nih, masyarakat juga netizen sekalian nih harus giat juga untuk mengawal penerapan metrologi di Indonesia khususnya ya. Pak Hendro, sebelum saya tutup nih, ini nggak kerasa waktu sudah 20 menit juga nih. Kalau kita ngobrol tanpa dibatasi waktu, mungkin saya bisa semalaman ngobrol sama Pak Hendro. Ya, BSN ini kan sudah berkiprah Pak selama kurang lebih 25 tahun Pak ya. Berkontribusi membangun negeri melalui standarisasi dan penilaian kesesuaian. Kami juga berkolaborasi dengan kementerian maupun non-kementerian, berbagai stakeholder, akademisi, masyarakat umum, industri, dan sebagainya dalam penerapan standarisasi. Kedepannya nih Pak Hendro, harapan Bapak itu untuk BSN itu seperti apa nih Pak? Oke Mas Daya, harapan kami sinergitas dan kolaborasi yang sudah kita bangun selama ini lebih dari 2 dekade ini dapat terus dilanjutkan dan berkesinambungan dan dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Membangun ekosistem penguatan mutu nasional untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam RPJM 2020-2024. Kami mengucapkan selamat kepada Badan Standarisasi Nasional yang telah sekarang 25 tahun. Semoga terus berkiprah dan memberikan kontribusi yang nyata melalui standarisasi dan penilaian kesesuaian. Demikian Mas Dek. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendro. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Pak Hendro sudah berkenan ya untuk hadir bersama kami di sini berbincang-bincang dalam podcast Libas SNI 15 menit bahas SNI. Semoga kedepannya Pak Hendro sukses dan sehat selalu Pak ya. Amin. Baik. Baik, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Pak Hendro. Ya, baiklah netizen sekalian, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Matius Hendro Purnomo selaku Direktur Metrologi dari Kementerian Perdagangan. Kita bincang-bincang mengenai metrologi hari ini, pembahasan yang cukup menarik buat kita yang selama ini mungkin jarang mendengar metrologi. Jadi sekali lagi untuk para netizen sekalian, jangan ragu-ragu lagi. Mulai sekarang kalau ke pasar-pasar tadi udah ada pos timbang, ada tim juru timbangnya yang memastikan ketertelusuran dari timbangan-timbangan di pasar. Juga nanti tadi Pak Hendro menjelaskan sudah ada diaktifkan kembali jembatan timbang, lalu ada speed reader untuk menjamin keselamatan dan keamanan kita semua. Jadi mulai sekarang yuk kita
kawal penerapan meteorologi di Indonesia. Baiklah sendiri sekalian, BSN bersama dengan para seluruh stakeholder nih, termasuk di bidang meteorologi, selalu berkomitmen di bidang melayani bangsa ya. Kami bangga dalam melayani bangsa. Dalam rangkaian acara 25 tahun kami berkontribusi untuk negeri, kami berkomitmen untuk siap berkontribusi dalam membangun negeri. Sekian podcast hari ini dari saya. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya sendirian sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.